Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman Angkatan 24 di sesi bimbel kali ini yang materinya itu, mata kuliahnya itu Matematika Teknik 2. Jadi, untuk malam ini akan diajarkan oleh Cindy. Jadi tanpa berlama-lama, boleh langsung aja sini dimulai dan teman-teman diharapkan berpartisipasi aktif. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung, boleh aja langsung ditanyakan ke tutor kita ya. Oke, selamat belajar teman-teman. Boleh Cindy dimulai? Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini mungkin langsung aja aku mulai untuk bimbel matematika tekniknya. Sebelumnya aku izin share screen ya. Sebelumnya share screen aku kelihatan kah, guys? Kelihatan Kak. Oke, ntar ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di sini untuk materi matematika 2 untuk bimbel secara online ini aku nggak akan bahas materi lagi kayak di bimbel offline sebelumnya, tapi aku bakal review soal-soal yang memang sudah kita bahas sebelumnya, tapi ini aku mau review ulang jadi biar teman-teman bisa semakin paham. Oke, jadi di sini tuh ada summary atau rumus-rumus penting yang perlu teman-teman hafalin. Ini nggak akan aku bahas lagi. Di sini aku sebutin dulu. Ini ada bentuk umum integral, kemudian ada integral Cauchy, ada turunan fungsi analitik, kemudian ada persamaan untuk integral bebas lintasan, integral bergantung lintasan. Kemudian di sini ada juga summary untuk rumus-rumus deret Taylor ya. Dari Taylor series, kemudian ada Maclaurin series, Lorentz series. Nah, ini ada dua bentuk deret yang aku lupa masukin di pertemuan secara offline. Ini adalah bentuk deret yang wajib banget dihafalin karena nanti ini akan mendukung dalam mengerjakan baik itu Taylor, Maclaurin ataupun Lorentz series. Kemudian di sini ada juga daerah kanalita Lorentz yang perlu dihafalkan. Karena nantinya untuk penelitian Lauren ini, si modulusnya ini itu akan berada di rentang jari-jari satu dan jari-jari dua.
Oke, jadi langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi ini diketahui fungsi fz itu sama dengan y min x plus 6ix kuadrat. Di sini diminta mencari integral dari fungsi fz di mana lintasannya itu dibagi dua. Lintasan pertama itu dari 0 sampai i, dan lintasan kedua itu dari i sampai 1 plus i. Jadi untuk mengerjakan soal yang pertama ini, kita perlu tahu dulu, ini kan bentuknya si fungsi fz-nya ini dalam bentuk x dan y. Sehingga batas atasnya ini, batas atas batas bawahnya, si z sama dengan 0, dan seterusnya bentuk y. Nah, persamaan z itu kan sama dengan x plus i kali y. Jadi ini perlu kita sesuaikan z yang diketahui dengan persamaan yang ada di sini. Jadi di sini kita masukin dulu si fungsi fz-nya ke dalam integralnya. Jadi kan fz dz, kita masukin si fungsi fz-nya. Fz-nya itu y min x plus 6ix kuadrat. Kemudian dz kan, fz dikali dz. dz-nya itu, kalau misalkan z-nya kita punya x plus i kali y, maka dz-nya sama dengan dx plus i kali dy. Kayak gitu. Ini udah aku tandain. Nah, terus ini kita tinggal kali pelangi aja. Y dikalikan dx, min x dikali dx, terus plus 6ix kuadrat dikali dx, terus y dikali i dy, min x dikali i dy, dan 6ix kuadrat dikali. Nah, yang di yang dy kenapa dia i-nya nggak ada? Karena kan kalau kan 6ix kuadrat dikali i, jadi I ketemu I kan jadi I kuadrat. I kuadrat itu kan nilainya min 1. Jadi sama aja kayak min 1 dikali 6x kuadrat. Makanya dia di sini jadi 6x kuadrat. Kayak gitu. Nah, terus kita udah masukin si fungsi fz-nya ini ke dalam integral. Ini si dz-nya pun udah kita ubah dalam bentuk x, y. Nah, terus kita ubah dulu nih batasnya. Diketahui z-nya kan 0 ya. Z 0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Karena kalau misalkan x-nya 0, berarti kan Z sama dengan, misalnya X-nya 0 nih. Terus Y-nya kita punya 0. Dikali I kan 0. Jadinya Z-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Terus kita punya Z-nya itu sama dengan I. Gimana caranya kita bisa dapat I? Maka kita buat si nilai X-nya ini 0 dan nilai Y-nya itu 1. Jadi kalau kita punya X-nya 0 dan Y-nya 1, berarti kan Z sama dengan 0 plus I kali 1. I kali 1 kan I. Jadinya Z sama dengan I. Terus kita punya Z sama dengan 1 plus I. Nah, kalau kita punya Z itu sama dengan 1 plus I, berarti kan satunya itu si X ya. Berarti X-nya eh, itu sama dengan 1. Kemudian si Y-nya itu berarti sama dengan 1. Karena kalau kita buat I-nya 0 kan berarti jadi 0 ya. I-nya habis. Sedangkan kalau kita buat Y-nya 1 berarti 1 kali I itu jadi I. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan udah, ini kita ubah batasnya. Kita mau hitung yang dx dulu nih. Jadi kalau misalkan kita punya, kan diketahui ya, untuk batas 0 sampai I itu kan x-nya 0 ya. X-nya 0, maka kalau kita turunkan si x-nya ini eh, jadi dx, itu maka dx-nya menjadi 0. Karena konstanta yang diturunkan itu hasilnya 0. Nah, kalau kita punya x-nya 0, dx-nya 0, berarti si dx ini nggak perlu kita hitung lagi. Karena kan diketahui dx-nya 0. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Di sini hasilnya jadi 0. Terus kita hitung aja nih si dy-nya. Nah, tapi si dy-nya itu kenapa dia di sini jadi i kali y min 0?
kita ketahui bahwa X-nya ini 0. Jadi kalau kita masukin nilai X-nya ke IX dan min 6X kuadrat, itu hasilnya jadi 0. Maka kita hitung aja si IYDY-nya. Kemudian kita hitung integralnya. IYDY itu menjadi I per 2Y kuadrat dengan batas dari 0 sampai 1. Kita dapat hasilnya, itu jadi I per 2. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu, kita hitung yang DX. Jadi kita tahu di sini Y-nya itu kalau batas selanjutnya, maaf. Jadi kalau misalkan kita mau hitung si DX-nya ini, kita tahu nilai Y-nya itu 1. Jadi kan di sini Y-nya 1 ya, untuk batas selanjutnya. Maka kalau kita turunkan DY, dia menjadi 0. Maka kalau diketahui DY-nya 0, berarti kita nggak perlu hitung lagi nih, yang ini. Yang kanan ini, si DY nggak perlu kita hitung. Karena DY-nya 0, kalau kita kalikan dengan fungsinya, juga hasilnya 0. Terus, untuk yang di sini, itu dia diketahui di fungsinya itu ada Y. Y-nya tinggal kita substitusi aja. Y-nya kan diketahui 1, kita masukin 1. Nah, ini udah sama semua nih. Kita tinggal hitung integralnya dengan batas 0 sampai 1. Nah, di sini kita dapat hasil akhirnya itu untuk batas, sorry, bukan batas. Untuk lintasan yang kedua, itu 1/2 plus 2i. Maka yang diminta kan lintasan atas dua penggal. Maka kita tambahkan ketika kita hitung dengan lintasan yang pertama dan lintasan kedua. Maka I per 2 ditambah 1/2 plus 2i itu hasilnya menjadi 1 plus 5i per 2. Kayak gitu. Saya mau bertanya Kak, izin. Oke, Permisi kita Kak Cindy, next ke saya mau nanya Kak. contoh soal berikutnya. Jadi, di sini diminta hitunglah konjugat dari Z, DZ dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 4 plus 2i sepanjang kurva C yang diberikan oleh. Jadi di sini kita tahu bahwa si fungsi Z-nya itu sama dengan T kuadrat plus IT. Terus kita diminta hitung integral ketika dia lintasannya itu dari 0 sampai 2i, dilanjut lagi dari 2i ke 4 plus 2i. Ya boleh. Yang mau nanya tadi, guys. Ini Iqbal mau nanya. Boleh lanjut, Bal. Silakan bertanya. Permisi Kak Cindy, saya mau nanya Kak. Ya, boleh, Bal. Buat contoh soalnya di nomor 1 kan di garis dari 0, di titik 0,1 sampai 1,1 itu diambil kesimpulan Y sama dengan satunya karena dari titik batas bawah sama atasnya dia nilai Y-nya sama-sama 1 Kak. Iya, betul. Sama di situ kenapa karena Y-nya sama dan 1, D-nya sama dan 0 Kak? Itu dari mana Kak? Eh, kan kalau misalkan kita punya konstanta nih, kita turunin kan konstanta yang diturunkan itu kan hasilnya 0 ya. Misalnya, bentar, contoh. Aku misalnya buat, misalnya kan kita punya X kuadrat ya, plus 3 misalnya. Kan kalau misalkan kita turunin, hasilnya itu kan jadi 2X
plus 0 kan. Sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Jadi konstanta yang diturunin itu hasilnya 0. Kalau misalkan Y-nya itu cuma 1 tanpa X atau tanpa Y kita turunin, maka dia D-nya jadi 0. Kayak gitu. Jadi maksud dari DY itu turunan dari 1, Kak. Ya, betul. Turunan dari Y. Oh, Betul. oke, oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, mungkin kita next ke contoh soal berikutnya. Yang ini tadi. Jadi, si Z-nya itu T kuadrat plus I kali T. Terus kita diminta hitung lintasannya itu dari 0 sampai 2I, dilanjut dari 2I hingga 4 plus 2I. Jadi kan kalau konjugat itu, dia berubah tanda kan. Yang tadinya plus jadi minus, minus jadi plus. Kalau misalkan kita punya Z-nya itu T kuadrat plus IT, maka konjugatnya itu menjadi T kuadrat min IT. Jadi yang berubah tuh hanya tandanya aja. Nah, terus di sini diminta eh, batas bawahnya itu dari 0 sampai 2i untuk batas maaf. Jadi untuk lintasan pertamanya itu dari 0 sampai 2i dan lintasan keduanya itu dari 2i sampai 4 plus 2i. Nah, jadi kan kalau di summary yang aku udah masukin sebelumnya, misalnya kita punya fungsi fz ya. Nih, misalnya fz dz, maka integral yang kita hitung itu nanti fungsi si fz itu sendiri dikalikan dengan turunannya. Nah, kita hitung turunan dari si z-nya. Z-nya itu kan T kuadrat plus IT. Maka turunannya dz-nya itu menjadi 2T plus I. Kayak gitu. Nah, terus kita tinggal masukin aja si Z-nya yang udah diketahui ini T kuadrat min IT. Kemudian dz-nya itu 2T plus I. Ini kita kali silang aja seperti biasa. Terus kalau udah kita hitung integralnya dapat hasil akhirnya itu jadi 10 min 8 per 3i. Nah, itu kan untuk yang pertama. Untuk yang B, itu kita diminta ketika lintasannya itu ada 2. Ini sama aja cara pengerjaannya kayak yang nomor 1. Jadi, Z itu tadi kan uh, X plus IY ya. Z itu kan X plus IY. Kalau misalkan dikonjugat, berarti kan dia berubah tanda. Berarti kalau dia berubah tanda menjadi X min I kali Y. Terus DZ tadi juga itu DX plus IDY. Ini tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Dapat persamaannya itu X dx plus Y dy plus I dikali integral dari X dy min Y dx. Terus garisnya itu tadi ini dari 0 sampai 2i. Ini kan berarti sama aja kayak X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nih kan, ketika Z-nya 0, X 0, Y 0. Ketika Z-nya 2i, X-nya 0, Y-nya itu 2i. Sehingga, kalau misalkan kita X-nya 0, maka DX-nya itu, atau turunan dari si X-nya itu 0 juga. Berarti, kita nggak perlu hitung si, bukan nggak perlu dihitung sih. Jadi, yang ada DX-nya itu, kita substitusi menjadi 0. Maka ini contoh X dx, dx-nya 0 berarti ini jadi 0. Kemudian ini X dy, X-nya 0, berarti di sini jadi 0. Di sini ada dx, dx-nya itu 0, berarti jadi 0. Maka yang kita hitung dari persamaan ini untuk lintasan pertama itu y dy. Di sini kalau misalkan kita hitung integralnya, y dy itu menjadi 2. Kita lanjut ke lintasan berikutnya. Kalau misalkan Z-nya sama dengan 2i, maka X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Z-nya itu sama dengan 4 plus 2i, X-nya 4,
Y-nya itu 2. Nah, di sini kita yang sama itu si Y-nya. Maka kalau misalkan Y-nya sama dengan 2, terus kita turunin eh, turunan dari Y atau turunan dari 2 itu sama dengan 0. Maka yang ada nilai Y itu kita ganti dengan angka 2, yang ada DY itu kita ganti dengan 0. Makanya di sini Y DY itu jadi 0 karena ada DY-nya 0. Terus ini X DY itu jadi 0 karena DY-nya 0. Terus berarti kan menjadi X DX plus 0 plus I dikalikan integral dengan batasnya itu dari 0 sampai 4, X DY-nya 0, kemudian min Y dx. Kan tadi min Y itu 2. Kita masukin nilai Y-nya itu 2 dikalikan dx. Maka ini jadi X dx, terus ini min 2 dx. Kita hitung, dapat hasilnya itu 8 min 8i. Nah, kemudian untuk lintasan pertama dan lintasan kedua itu kita tambah, kalau kita kalkulasikan, maka di sini dapat hasilnya menjadi 10 min 8i. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi di sini kita diminta hitung integral dari z kuadrat dz, di mana di sini fungsi z-nya itu 3t plus 2it. Nah, nilainya itu batasnya dari min 2 sampai 2 untuk nilai t-nya. Nah, ini kita hitung dulu si nilai fungsi z-nya. Jadi kan fz itu sama dengan z kuadrat. Maka ini z-nya tadi 3t plus 2it kita kuadratkan. Kita dapat hasil akhirnya itu menjadi 5 plus 2i kali t kuadrat. Nah, terus kan kalau misalkan kita mau menghitung integral dari fz dz, maka kita itu sama aja kayak kita kalikan si fungsinya dengan turunannya. Maka kita hitung dulu turunannya. Di sini z-nya itu kan 3t plus 2it. Maka turunannya menjadi z aksen t itu menjadi 3 plus 2i. Nah, kalau misalkan dz-nya sama dengan z aksen t dt, maka dz-nya itu menjadi 3 plus 2i dt, kayak gitu. Nah, ini kita tinggal hitung aja. Di sini kan dibilang untuk t-nya itu batasnya dari min 2 sampai 2. Makanya dia di sini dari min 2 sampai 2. Nah, ini fz-nya tadi kita udah dapat 5 plus 2i kali t kuadrat. Kemudian si z aksen t dt ya, itu menjadi 3 plus 2i dt. Nah, ini kita bisa keluarin si 5 plus 2i-nya dan 3 plus 2i-nya. Karena kan dia di sini dt kan ya. Maka kita hitung si t kuadratnya aja. Nah, ini kita kali pelangi kayak biasa, dapat hasilnya min 9 plus 46i. Kemudian ini t kuadrat dt. Kalau misalkan kita hitung integralnya kan jadi t pangkat 3 per 3 ya. Terus kita ubah, kita hitung ketika dia batasnya min 2 dan 2. Kita dapat di sini hasil akhirnya menjadi min 48 plus 736 per 3i. Kayak gitu. Sejauh ini, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, mungkin tidak ada. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, jadi untuk contoh soal yang keempat ini, itu sekarang dia ada fungsi eksponensialnya ya. Ini ada E pangkat Z kuadrat. Jadi di sini kita disuruh menghitung integral dari Z dikali E pangkat Z kuadrat DZ. Nah, di sini panjang lintasannya itu dari 1 menuju I. Nah, jadi misalnya kita bikin pemisalan dulu. Misalnya U-nya itu, U-nya itu Z kuadrat. Maka kalau kita turunkan si nilai U-nya, itu menjadi 2Z dz, kayak gitu. Maka ini kita bisa pindah ruas, Z dz itu menjadi
D2, DU per 2. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita substitusikan ya. Jadi kan ini ZDZ ya. ZDZ. Jadi kita punya, kan tadi kan dia Z ya. Z kali E ya. Berarti ini kita bikin aja jadi E pangkat Z kuadrat dikalikan Z dz. Jadi si Z ini kita pindahin ke belakang aja. Biar bisa kita ganti Z dz itu menjadi DU per 2. Nah, jadi kan sama aja kayak E pangkat U. Kenapa ini U? Tadi kan dia di sini kita bikin pemisahan Z kuadrat itu sama dengan U ya. E pangkat U kali DU. Ini DU-nya itu dari mana? DU-nya itu dari si ZDZ-nya nih. ZDZ itu kan DU per 2. Mungkin dia di sini DU, 2-nya itu kita bisa pindah keluar. Nih, jadi per 2 ya. Nah, terus eh, kita tinggal hitung dulu si batas eh, bawah dan batas atasnya. Tadi di sini batas bawahnya itu dari 1 menuju ke I. Nah, kita bikin pemisalan, kan tadi U itu sama dengan Z kuadrat ya. Maka kalau misalkan U-nya itu ketika dia batas Z-nya itu 1, berarti kan dia jadinya 1 kuadrat ya. Berarti dia 1. Nah, kemudian di sini Z-nya itu sama dengan I. Berarti di sini I kuadrat. I kuadrat itu menjadi min 1 untuk batas atasnya. Nah, istilahnya kita udah konversi ya, si batas atas batas bawahnya ini. Ini berarti tinggal kita hitung aja. Tadi yang udah kita dapat di sini, itu kita pindah ke sini. Nah, ini kita hitung si pangkat U-nya ketika batasnya dari 1 sampai min 1. Maka di sini U-nya tinggal kita ganti aja. Dia menjadi pangkat min 1 dikali pangkat 1. Nah, ini kalau misalkan hasil akhirnya dia menjadi ini. Min setengah dikali pangkat 1 min pangkat min 1. Ini bentuk umum dari sin hiperbolik Z itu kan sama dengan setengah dikali pangkat Z min dikurang pangkat min Z ya. Ini kan bentuknya udah sama ya. Sama-sama 1/2. Terus sama-sama di sini Z-nya sama nih. Sama-sama Z, tapi bedanya di sini min, di sini plus. Ini udah sama. Itu sin H atau sin hiperbolik Z. Tapi kan dia di sini ada minusnya. Ini kita tinggal tambahin minusnya aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari integral kompleks cos Z dz, di mana di sini nilai Z-nya itu sama dengan Pi, kemudian X-nya itu lebih dari 0, batasnya itu dari min PI ke PI. Kayak gitu. Nah, ini cos Z dz. Cos Z itu kalau misalkan diturunin, turunan cos itu sin, berarti kita tinggal, integral dari cos Z itu sin Z. Jadi di sini kita tinggal hitung aja integral dari si cosnya ini. Kan cos diintegralkan jadi sin Z. Di sini batasnya itu dari min PI ke PI. Berarti dia Z-nya tinggal kita ubah dengan batas atas dan batas bawah. Nilai akhirnya itu menjadi sin PI plus sin PI. Itu menjadi 2 sin PI. Kayak gitu.
kita ke contoh soal berikutnya. Ini integral Cauchy. Jadi di sini dimintanya itu integralkan z kuadrat per z kuadrat plus 1 dengan arah berlawanan jarum jam sepanjang lingkaran z plus i sama dengan 1. Jadi di sini kita bikin si integral Cauchy-nya itu ke bentuk persamaan umumnya. Integral Cauchy. Yang ini. Ya. Z min Z0 dz sama dengan 2pi f Z0. Di sini bentuk yang mau kita capai itu kan Z min Z0 ya. Sedangkan di sini dia masih Z kuadrat. Nah, gimana caranya biar bisa kita dapat Z min Z0? Jadi kalau misalkan kita punya bentuk tuh Z kuadrat plus 1. 1 ini kan kalau kita kuadratin juga hasilnya tetap 1 ya. Kalau misalkan kita punya A kuadrat plus B kuadrat, itu bisa kita faktorkan dia jadi Z min I dikali Z plus I. Kayak gitu. Nah, di sini kan dimintanya itu Z plus I ya. Maka ini menjadi Z min Z0-nya. Z min Z0-nya. Terus ini itu menjadi si FZ-nya. Nah, kenapa kita nggak pilih yang min I? Kenapa kita pilih yang plus I? Sedangkan di pertemuan bimbel sebelumnya, itu bentuk yang mau diperoleh adalah Z min Z0. Seharusnya ini udah sesuai dong. Z min Z0-nya itu dia I. Ini udah sesuai nih, min sama min. Di soal tapi kan yang diminta itu adalah Z plus I. Jadi, itu kenapa kita jadikan yang ini menjadi Z min Z0-nya. Kayak gitu. Nah, kita udah dapat Z0-nya itu I. Maaf, kan yang diminta itu min Z0 ya. Sedangkan di sini plus. Gimana caranya kita bisa bikin si I ini jadi minus, itu kita buat dia jadi min I. Karena kalau misalkan kita punya nilai I-nya itu min I, misalnya Z0-nya kita min I. Min ketemu min dia jadi plus. Jadi sebenarnya istilahnya kayak nggak ada yang berubah. Jadi ini si I-nya biar bisa sesuai dengan bentuk ini kita buat jadi min I. Kita udah dapat Z0-nya itu min I. Kita udah dapat bentuk FZ-nya itu Z kuadrat Z kuadrat plus, maaf, Z kuadrat per Z min I. Tinggal kita masukin aja ke persamaan si Cauchy-nya. Kan dia jadinya 2pi dikali FZ ya. 2pi FZ-nya itu yang ini tadi kita masukin Z kuadrat per Z min I. Tapi Z0-nya itu kita ubah menjadi min I. Nah ini kalau misalkan udah kita substitusikan nilai Z-nya, kita dapat hasil akhirnya itu min I kuadrat kan jadinya min 1. Terus di sini min I ketemu min I, itu hasilnya menjadi 2 ya. Itu tinggal kita coret aja. Min 2i ketemu 2i, coret minusnya, itu hasil akhirnya menjadi pi. Kayak gitu. Jadi
untuk mengerjakan Cauchy itu yang perlu diperhatikan adalah bentuk ini. Bentuknya harus Z min Z0 dan sisa dari persamaannya itu kita jadikan FZ kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, jadi untuk contoh soal berikutnya ini, dia fungsinya itu adalah Z kuadrat per Z pangkat 4 min 1. Terus di sini dia itu sepanjang lingkaran Z min 1. Nah, tadi yang udah aku bilang, bentuknya itu harus Z, maaf, bentar. Bentuknya harus Z min Z0. Oke, ini ya. Z min Z0. Nah, di sini Z, dia tandanya udah sesuai nih, sama-sama minus. Z0-nya kan berarti 1 ya. Tapi di sini bentuk Z-nya beda. Di persamaan yang mau kita peroleh itu dia Z-nya harus pangkat 1. Sedangkan di sini Z-nya pangkat 4. Jadi gimana caranya kita bisa peroleh si Z min Z0-nya ini? Si Z pangkat 4 ini kita faktorkan. Jadi ketika kita faktorkan, kita dapat Z kuadrat plus 1 dikali Z plus 1 dikali Z min 1. Kayak gitu. Nah, terus eh, ini kita jadikan FZ. Sedangkan yang ini itu menjadi Z min Z0-nya. Kita udah dapat FZ-nya, kita udah dapat Z min Z0-nya. Berarti kalau dari Z min 1, maka dia Z0-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti tinggal kita hitung aja persamaan Cauchy tadi kan 2pi FZ ya. FZ0, FZ-nya itu tadi yang ini, yang Z kuadrat per Z kuadrat plus 1 kali Z plus 1, Z0-nya itu 1. Berarti Z-nya itu kita ubah jadi 1. Ini 1 kuadrat, 1. Z kuadrat jadi 1. Ini Z juga 1. Dapat hasil akhirnya itu 1 per 2 dikali 2. 4. 4 kali 2 itu dicoret. Berarti kan PI dikali 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 PI. Kayak gitu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini dia bentuknya kalau misalkan tadi eh, itu Z-nya kuadrat, sekarang di sini Z-nya itu 4Z. Bentuk yang mau kita peroleh itu adalah Z min Z0. Di sini tandanya berbeda, kemudian Z-nya pun juga dia nggak sesuai dengan persamaan ya. Jadi gimana caranya supaya ini si 4Z-nya bisa menjadi Z, ini kita bagi 4 aja. Baik dia penyebut maupun pembilangnya.
Berarti ini kita bagi 4, kita bagi 4. 1 dibagi 4 jadi 1/4. 4Z dibagi 4 jadinya Z. I dibagi 4 jadinya I/4. Nah, kita udah dapet. Ini dia udah sesuai bentuknya. Z min Z0. Tadi yang aku bilang, kalau misalkan dia di sini tandanya plus, maka si Z0-nya kita buat minus. Karena kalau min ketemu min, nanti hasilnya jadi plus. Ini di sini kan juga kelihatan ya. Si Z-nya itu jadinya min I/4. Kita masukin nilai Z-nya ke dalam si FZ-nya. Nah, kalau dari sini, FZ-nya itu yang mana? FZ-nya itu yang ini. 1/4. Kenapa Z-nya nggak masuk? Karena kan dia masuk dalam persamaan si Z min Z0-nya. Jadi 2PI dikali FZ-nya itu tadi 1/4 ya. Maka dapat hasilnya, ini bisa kita coret ya. Jadi 2,5PI. Kayak gitu. Atau PI/2. Jadi sebenarnya eh, kenapa Z-nya ini nggak kita hitung? Karena kan dalam FZ-nya itu nggak ada Z ya. Cuma 1/4. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini, dia bentuknya udah sesuai. Di sini Z-nya pangkat 1, kemudian tandanya pun sama-sama minus. Berarti di sini kita udah dapet Z0-nya itu 2 ya. Z0-nya 2, sedangkan FZ-nya itu E pangkat Z. Berarti tinggal kita masukin aja 2PI kali FZ0. Kan yang diminta itu 2PI dikalikan dengan FZ0. Tadi FZ-nya itu E pangkat Z ya. Ini E pangkat Z udah 2PI dikali E pangkat Z. Terus Z0-nya 2, kita ubah Z-nya jadi 2, makanya dia di sini jadi 2PI E pangkat 2. Kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini diminta integralkan fungsi berikut. Jadi ini fungsi yang pertama itu Z kuadrat per 2Z min 1 pangkat 2. Kemudian soal yang B itu Z pangkat 3 per 2Z plus 1 pangkat 3. Tadi kan di summary, di slide summary itu uh, ada persamaan ini ya. Jadi kalau misalkan untuk soal yang pertama, soal yang A, di sini N-nya, sorry maaf, di sini dia pangkatnya 2. Ya, di sini dia pangkatnya 2. Sedangkan di persamaan itu N plus 1. Maka biar dia hasilnya 2, N-nya itu nilainya 1 kan. Jadi kalau misalkan N-nya 1, N-nya ini 1 ya. Berarti kan 1 plus 1 itu sama dengan 2. Nah, maka di sini kita tinggal ikutin aja eh, persamaan yang udah diketahui dengan memasukkan nilai N-nya itu 1. Nah, berarti di sini dia jadinya
N-nya kan 1 ya. Berarti di sini kita hitung turunan pertama dari si Z0-nya. Kemudian dikali 2pi per N faktorial. Nah, di sini eh, bentuk Z-nya itu kan masih 2Z min 1 ya. Jadi kan bentuknya itu harus Z min Z0. Makanya di sini kita bagi dengan 2. Z kuadratnya kita bagi 2. Kemudian 2Z-nya kita bagi 2. Ya. Kalau si 2Z-nya kita bagi 2 kan hasilnya jadi Z. Terus 1 nya kita bagi 2 kan jadinya 1/2 ya. Nah, kita udah dapet si FZ-nya. Itu yang Z kuadrat. Kemudian si Z0-nya itu yang ini. Yang 1/2. Nah, ketika kita udah nentuin nilai N-nya, di sini yang diminta adalah turunan pertama. Kan di sini N-nya 1, berarti dia F aksennya cuma 1, berarti turunan pertama. Turunan pertama dari FZ. FZ-nya itu Z kuadrat. Maka ketika kita turunkan, misalnya kita punya eh, FZ-nya itu Z kuadrat ya. Maka F aksen Z-nya atau turunan pertamanya itu menjadi 2Z. Nah, berarti tinggal kita masukin aja nih, ya. Kita hitung, kita dapat hasil akhirnya dia jadi 1/2 pi, kayak gitu. Terus kita lakuin hal yang sama untuk soal berikutnya ketika dia pangkatnya 3. Ini sama aja, tadi kita bagi 2 biar bentuknya Z ya. Tapi kan ini di sini plus ya. Ini berarti kita buat Z0-nya menjadi min I/2 ya. Ini kan dia jadinya min I/2. Nah, ini turunan kedua ya. Makanya kan dia di sini DZ kuadrat. Kenapa DZ kuadrat? Sedangkan di sini DZ. DZ tuh berarti turunan pertama. Sedangkan kalau DZ kuadrat berarti turunan kedua dari Z pangkat 3. Nah, kita hitung, kita dapat hasilnya itu 3/8pi. Kayak gitu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sorry Kak, buat yang soal yang ini, yang 1/4 sama 1/8 itu diperoleh dari membagi numerator sama denominatornya sama setengah ya Kak. Tapi step by stepnya sih bingung sih Kak. Yang Oke, 1/4 sama 1/8-nya. oke, sebentar ya.
Guys, maaf. Tolong tunggu sebentar ya. Maaf. Ya guys, maaf kalau nunggunya lama. Oke, jadi tadi pertanyaan Iqbal itu dapat si 1/4-nya ini dari mana? Jadi kalau misalkan kan tadi di sini dia 2Z ya. 2Z min 1. Sedangkan bentuk yang mau diperoleh itu adalah Z min Z0. Si 2Z ini harus kita buat jadi Z. Ini maka duanya itu bisa kita keluarin dulu. Nah, kemudian kan dia di sini kuadrat. Makanya dia 2 kuadrat, dia di sini jadinya 4. Makanya dia di sini kalau dikeluarin itu jadi 1/4. Sedangkan kalau misalkan ini 1/8, itu duanya kita keluarin. Kalau misalkan kita pangkat 3, 2 pangkat 3 itu jadinya 8 kan. Makanya dia di sini jadi 1/8. Kayak gitu. Apakah menjawab, Iqbal? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan di soal berikutnya itu, di sini dia pangkat 3. Ini dia. Di sini fungsi yang diketahui itu dia Z pangkat 4 min 3Z kuadrat plus 6 per Z plus I pangkat 3 DZ. Nah, di sini kalau misalkan kita sesuaikan dengan bentuk persamaan yang diketahui, di sini Z-nya udah sama-sama Z, tapi dia tandanya berbeda. Di sini pangkatnya 3, di sini N plus 1, maka di sini N-nya 2. Karena ketika N-nya 2, 2 plus 1 hasilnya 3. Nah, di sini kita udah dapet Z0-nya udah diketahui, FZ-nya udah diketahui, bisa kita langsung masukkan ke bentuk yang ini. 2pi per N faktorial dikali F pangkat N kali Z0. Nah, tapi sebelum kita masukin yang udah diketahui nilai-nilainya, tadi kan dia di sini N-nya 2 ya. N-nya itu sama dengan N-nya itu sama dengan 2. Maka F2 itu sama aja kayak si fungsinya itu kita turunkan 2 kali. Karena kan dia jadinya F double aksen ya. Dari si Z0. Gitu. Nah, tadi FZ-nya itu Z pangkat 4 min 3Z kuadrat plus 6. Ketika kita turunkan, turunan pertamanya itu menjadi 4Z pangkat 3 min 6Z. Sedangkan si turunan pertamanya ini kalau kita turunin lagi, dia jadi 12Z kuadrat min 6. Kayak gitu.
Nah, kita udah dapat ketika dia diturunkan sebanyak 2 kali, kita udah dapat nilai N-nya 2, terus Z-nya ini kan dia di sini plus I. Ini kita buat dalam bentuk minus. Kan dia di sini plus, di sini minus, berarti kita buat I-nya itu menjadi min I. Jadi kita bisa masukin nilai-nilai yang udah diketahui. Di sini 2-nya, kan N-nya 2 ya, berarti 2 faktorial. Itu bisa kita coret. 2 faktorial kan sama aja kayak 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2. 2-nya bisa kita coret. Terus ini fungsinya yang udah diturunkan sebanyak 2 kali itu yang ini. 12Z kuadrat min 6. Di sini. Udah. Terus di sini Z0 yang diketahui itu min 1. Di sini Z-nya min 1. Nah ini tinggal kita ganti aja. 12 dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu kan min 1. Min 1 dikali 12. Dia jadinya min 12, min 12, min 6, min 18. Kemudian min 18 dikali PI jadinya min 18 PI. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam deret Taylor. Oke, jadi untuk deret Taylor ini di slide awal aku sempat mention bahwa ada bentuk yang harus dihafalkan, yaitu sebentar. Yang ini. Bentuk ini. 1 min Z. Jadi ketika dia 1 min Z, maka dia ini bentuk deretnya menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z pangkat N. Jadi kalau misalkan dia, sorry, ini aku tulis dulu. Kalau misalkan dia 1 min Z, maka dia ini bentuknya itu jadi Z pangkat N. Kalau dia 1 plus Z, itu dia jadinya min 1 ini min 1 pangkat N dikalikan dengan Z pangkat N. Oke, jadi di sini diminta perderetkan ke dalam deret Taylor di Z sama dengan 1. Diketahui fungsi FZ-nya itu 1 per Z. Nah, dia ini nggak analitik di Z sama dengan 0. Karena kalau misalkan Z-nya 0, 1 per 0, itu kan dia jadinya tidak terdefinisi ya. Jadi di situ kenapa dibilangnya dia tidak analitik di Z sama dengan 0. Nah, terus gimana kalau kita terus gimana nentuin deretnya dan bagaimana daerah keanalitikannya. Nah, jadi kan bentuk yang mau diperoleh itu adalah 1 min Z atau 1 plus Z. Nah, kalau misalkan di sini Z aja, berarti kan harus entah ditambah atau dikurang ya. Misalnya kita mau
eh di sini dia diminta Z sama dengan 1. Berarti di sini dia harus Z min 1. Karena ketika Z-nya itu min 1, itu berarti nanti Z-nya sama dengan 1. Atau istilahnya gini, kalau kita mau dapat Z sama dengan 1, maka dia di sini Z-nya harus min 1. Karena Z min 1 sama dengan 0, Z-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita udah dapat ya. Di sini, kalau kita di sini bikinnya dia min 1, kita harus kasih di sini 1. Karena itu bentuk kompensasi. Jadi ketika min 1 ketemu 1 kan dia jadinya Z ya. Jadi dia udah sesuai dengan fungsi awalnya, 1 per Z. Nah, ini udah sesuai dengan si bentuk yang diminta. Kan dia di sini itu 1 ya. Ini tuh kan 1 ya. 1 kan bentuk yang diminta itu kan 1 per 1, entah itu tandanya plus atau minus, tapi dia harus Z kan. Sebenarnya nggak harus, bisa Z atau A. Nah, ini udah 1, di sini 1, maka dia di sini jadi A-nya atau jadi si Z-nya. Nah, kalau misalkan udah sesuai dengan bentuk ini, kita ikutin bentuk deret yang tadi udah aku sebutin di slide sebelumnya. Di sini kan dia notasinya plus ya. Berarti kalau dia notasinya plus, kita pakai persamaan yang ini. Bentuk deret yang ini. Jadinya dia min 1 pangkat N. Terus ini Z-nya, kan di sini ketika Z-nya plus, di sini Z-nya kita masukin, tapi kita pangkatin N ya. Jadi Z min 1 di pangkat N. Kayak gitu. Nah, untuk nentuin deret analitikan, kalau deret Taylor itu, bentuk analitikannya itu adalah Z min Z0 kurang dari 1. Di sini Z0-nya itu 1. Berarti dia titik pusatnya ada di 1. Ya, ini kan dia titik pusatnya di 1 ya. Kurang dari 1. Berarti dia jari-jarinya itu 1 nih. Makanya dia di sini jari-jarinya itu 1. Kayak gitu. Sebelum lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Buat deret Taylor, contoh soal yang pertama. Oke, mungkin tidak ada. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diminta perderetkan ke dalam deret Taylor di Z sama dengan I. FZ yang diketahui itu adalah fungsinya itu 1 per 1 plus Z. Dia tidak analitik di min 1. Karena kalau Z sama dengan min 1, maka di sini jadinya 0. Itu nggak bisa. Nah, tadi kan bentuk yang mau kita peroleh itu adalah 1 ya. Untuk penyebutnya itu 1 min Z atau 1 plus Z ya. Tapi di sini kan yang diminta itu perderetkan di Z sama dengan I. Makanya di sini kita tambahin I ya, min I, tapi kita kasih kompensasi dia I. Jadi kalaupun ini ditambahkan pun istilahnya nggak berpengaruh kepada fungsinya. Karena ketika I ketemu min I, dia akan jadi 1 per 1 plus Z. Jadi sama aja kayak bentuk awalnya. Nah, kan yang mau kita peroleh itu bentuknya adalah 1 plus Z ya.
atau 1 min Z untuk menyebutnya. Nah, ini bisa kita faktorkan lah istilahnya ya. Jadi 1 plus I ini, kalau kita kali ke sini kan, hasilnya jadi 1 plus I ini ya. Nah, 1 plus I ini kalau kita kalikan ke sini, kan ini bisa kita coret ya. 1 plus I-nya dikali 1 plus I. Jadinya Z min I. Jadi, istilahnya sama aja kayak nggak ada yang berubah gitu. Nah, kita keluarkan si 1 per 1 plus I-nya ini. Nah, kita udah dapet bentuk deret yang kita inginkan, ya, dia 1 per 1, yang tadi aku bilang. Jadi dia 1 per, terus ini 1 per, ya. Nah, di sini kita udah dapat bentuknya 1, 1, kemudian untuk menyebutnya dia 1, 1. Di sini dia plus ya, plus Z. Nah, Z-nya itu yang ini nih. Ini yang menjadi Z-nya. Maka di sini Z-nya itu ketika dia atasnya itu plus, dia menjadi min 1 pangkat N dikali Z pangkat N. Maka dia di sini jadinya min 1 pangkat N dikali Z-nya. Z-nya itu tadi yang ini. Z min I per 1 plus I di pangkat N. Nah, ini kan Z min I ini kan per 1 plus I pangkat N kan sama aja kayak Z min I pangkat N, terus 1 plus I pangkat N. Nah, di sini kan ada 1 plus I juga ya. Ini sama aja kayak pangkat 1 nih. Ini kayak pangkat 1. Makanya dia di sini jadinya, kan kalau misalkan perkalian pangkat itu kan sama aja ditambah ya. Makanya dia di sini jadi 1 plus I pangkat N plus 1. Nah, tadi aku udah bilang, buat tentuin daerah keanalitikan, itu dia Z yang diketahui kurang dari 1. Z-nya kan di sini Z min I per 1 plus I ya. Berarti ini kan Z-nya udah dimasukin, tinggal dikurang 1. Nah, ini adalah daerah keanalitikannya, sedangkan deretnya itu yang ini. Begitu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini diminta deret Taylor-nya itu Z sama dengan 1. Di sini kita punya fungsinya itu adalah 1 per Z plus I. Dia tidak analitiknya di min I. Karena kalau misalkan Z-nya kita masukin min I, dia ketemu I jadi 0. Jadi nggak bisa. Nah, ini yang diminta adalah Z sama dengan 1. Maka kalau misalkan kita mau punya Z sama dengan 1 atau Z min I ya. Jadi Z min I Z min 1 sama dengan 0, maka Z-nya itu sama dengan 1. Itulah kenapa ketika diminta perderetkan Z sama dengan 1, si Z-nya itu menjadi Z min 1. Ya karena ketika dia Z-nya Z min 1, maka Z-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Pindah ruas ya ini. Nah, di sini lagi-lagi kalau kita mau tambahin sebuah angka, kita harus kasih kompensasi. Jadi kalau misalkan di sini kita mau tambahin min 1, maka di sini kita tambahkan 1. Biar dia nggak berpengaruh pada persamaan yang diketahui. Nah,
Ini sama aja kayak contoh sebelumnya. Jadi ini tinggal kita uraikan aja ya. Ini satu udah sama. Ini satu juga ini udah sama. Di sini dia plus, berarti kita nanti akan pakai bentuk deret yang ini ya. Yang kanan ini. Nah ini untuk Z-nya yang diketahui. Nah, maka ini itu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sinilah Z-nya. Ini kita keluarin 1/1 plus I. Terus Z-nya itu tadi yang ini. Z min 1/1 plus I dipangkatkan N. Nah ini lagi-lagi. Ini sama aja kayak pangkat 1. Jadi kalau misalkan 1 plus I dikalikan 1 plus I. Ini kan Z min 1 pangkat N. Ini 1 plus I pangkat N. Ketika pangkat N ketemu pangkat 1, itu kita tambahkan pangkatnya. Nah, untuk menentukan daerah analitikannya, itu tinggal Z kurang dari 1. Di sini Z-nya tadi kita udah dapet Z min 1/1 plus I. Ya udah ini. Ini untuk daerah keanalitikannya. Sedangkan ini untuk deretnya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Jadi di sini perderetkan dalam deret Maclaurin ketika FZ-nya itu pangkat 3Z. Jadi ini ada juga bentuk umum yang harus dihafalkan untuk fungsi entire ya. Jadi ketika dia fungsinya itu pangkat Z, maka dia bentuk deretnya itu menjadi Z pangkat N per N faktorial. Untuk daerah analitikannya itu modulo Z kurang dari tak hingga. Di sini untuk contoh soal pertama, dia diketahui fungsinya itu pangkat 3Z. Sedangkan yang masuk dalam deret itu adalah Z-nya. Kalau di sini dia pangkat Z dan di sini 3Z, maka yang masuk ke dalam deretnya adalah 3Z. Jadi kan dia di sini Z-nya dia Z pangkat 1 ya. Makanya dia di sini Z aja nih. Sedangkan di sini dia 3Z. Maka yang masuk ke dalam deret adalah 3Z. Kayak gitu. Di pangkat N per N faktorial. Nah, 3Z pangkat N ini kan bisa juga menjadi 3 pangkat N dikali Z pangkat N per N faktorial. Nah, ini daerah analitikannya itu modulo Z kurang dari tak hingga. Terus, gimana kalau misalkan dia E-nya itu pangkat AZ? Ya udah tinggal kita ganti aja. Si Z ini menjadi AZ. Jadi kan pangkatnya AZ. Berarti di sini kita ganti jadi AZ. Nah, ini sama aja kayak A pangkat N dikali Z pangkat N per N faktorial. Untuk daerah analitikannya, modulo Z kurang dari tak hingga. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir. Oh, belum terakhir. Di sini perderetkan ke dalam deret Maclaurin. FZ-nya itu, fungsinya itu adalah 1/2 min Z. Dia nggak analitik di Z sama dengan 2. Karena kalau Z-nya sama dengan 2, ini akan jadi 0 ya. Nah, di sini bentuk yang mau kita peroleh itu adalah 1 min Z ya. Atau 1 plus Z. Intinya angka satunya itu harus di awal. Nah, di sini dia itu masih 2. Sedangkan yang mau diperoleh adalah 1. Berarti kita bagi 2. Baik penyebut maupun pembilangnya. Jadi ini 1 per... Kenapa dia ada 1/2 di sini? Ini kan 1... Ini kan 1/2 ya.
Kan ini sorry. Ini kan 1 juga harus kita bagi 2 ya. Jadi kan kalau misalkan ke kiri, maksudnya kita keluarin dari persamaan ini kan bisa aja jadi kayak gini kan. 1/2 ini jadi kayak gini, 1/2 kayak gitu. Karena kita mau dapat bentuk si 1/1 min Z-nya ini. Nah, tadi kan kita udah bagi ini, kita bagi 2, ini kita bagi 2, dapatlah 1, si Z-nya ini juga kita bagi 2, dapatlah Z/2. Nah, ini 1/2-nya kita keluarin, Z-nya yang kita ketahui, kita masukin ke dalam deret. Ini jadinya Z/2 pangkat N. Ini ya, ketika dia minus, kita pakai bentuk deret yang ini. Si Z-nya itu menjadi Z pangkat N, kayak gitu. Nah, di sini 2. 2 itu kan sama aja kayak pangkat 1 ya. Di sini Z pangkat N, 2 pangkat N. Nah, kalau misalkan 2 pangkat N itu dikalikan dengan 2 pangkat 1 kan pangkatnya tambah ya, bertambah ya. Jadilah dia 2 pangkat N plus 1. Dengan daerah analitikannya itu Z kurang dari 2. Kayak gitu. Kenapa bisa Z kurang dari 2? Karena kan dia Z-nya itu kan Z/2. Sorry. Di sini kan dia tidak analitik di Z sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 2, berarti dia masih masuk dalam daerahnya nih. Sedangkan kalau udah lebih dari sama dengan 2, dia udah nggak masuk dalam daerah analitik. Jadi kan dia nggak analitiknya di Z sama dengan 2. Berarti dia analitiknya ketika Z-nya kurang dari 2. Dia masih masuk dalam himpunannya. Istilahnya seperti itu. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal terakhir. Perderetkan FZ dengan pusat di Z sama dengan 0 ketika diketahui fungsi FZ-nya itu adalah E pangkat 1/Z. Dia itu tidak analitik di Z sama dengan 0. Karena kalau misalkan 1/Z itu kan tak terdefinisi ya. Pangkat, istilahnya pangkat tak hingga juga gak bisa terbaca hasilnya kayak gitu. Jadi, karena dia tidak analitik di Z sama dengan 0, maka si nilai modulusnya itu nggak mungkin kurang dari 0 ya. Pasti lebih dari 0. Tapi dia juga kurang dari tak hingga kayak gitu. Makanya dia di sini untuk batas R1-nya dia 0, R2-nya itu tak hingga. Kenapa kita bisa dapat R1-nya 0? Karena dia tidak analitik di Z sama dengan 0. Atau kalau misalkan digambarkan, itu dia di sini nih. Kayak gitu. Nah, jadi di sini FZ-nya itu pangkatnya itu 1/Z. Pangkat ini kita masukin ke dalam deret, makanya dia di sini jadi 1/Z pangkat N per N faktorial. Kan 1/Z ini kan Z-nya sama aja kayak penyebut ya. Bisa kita kebawahin, jadinya N faktorial dikali Z pangkat N. Kayak gitu. Nah, terus ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal selanjutnya, perderetkan FZ pada daerah batasnya dari 1 sampai 4 ya. Lebih dari 1 kurang dari 4 untuk Z-nya, di mana FZ-nya itu 1/Z kuadrat min 3Z min 4. Dan ini bisa kita faktorkan, kita dapat hasilnya Z plus 1 kalikan Z min 4. Nah, kenapa dia di sini bisa tiba-tiba dapat min 1/5 dan 1/5? Itu kita dapat dari ini, pecahan parsial ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan nilai A dan B-nya, ini jadi kayak gini kan. 1/Z plus 1 kali Z min 4 sama dengan A per Z plus 1 plus B per Z min 4. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. Si A-nya itu kita kalikan dengan Z min 4, B-nya itu kita kalikan dengan Z plus 1. Terus nanti
Untuk mencari nilai B-nya, si nilai A-nya itu kita bikin 4. Untuk mencari nilai A-nya, si B-nya kita bikin min 1. Kayak gitu. Maka ketika kita hitung dapat hasilnya min 1/5 dan 1/5. Min 1/5 untuk A dan 1/5 untuk B-nya. Nah, terus di sini kan dia batasnya itu ada ini Z+1 kan berarti dia sama dengan Z-1 dan Z sama dengan 4 ya. Nah, tadi kan di sini dia itu perderetkan pada daerah ketika Z-nya itu antara lebih dari 1 dan kurang dari 4. Nah, Z+1-nya ini itu diperderetkan pada daerah ini. 1 kurang dari si modulus Z-nya. Jadi yang A itu kita hitung pada daerah 1 kurang dari modulus Z. Sedangkan yang B ini itu pada daerah ketika Z-nya itu modulus Z-nya itu kurang dari 4. Sebenarnya kita sesuaikan aja sih. Karena dia di sini +1, jadi dia daerah yang kiri nih. Sedangkan untuk yang kurang dari 4 itu untuk yang B. Kayak gitu. Ke slide selanjutnya. Oke, kita hitung satu-satu. Jadi ketika dia daerahnya itu 1 kurang dari Z, itu bisa kita bikin, ini pindah ruas ya, si Z-nya. Jadi 1/Z kurang dari 1. Nah, tadi bentuk persamaannya ketika daerah kanalitikannya 1 kurang dari modulus Z, itu kan kita pakai yang A ya. A itu kan tadi min 1/5. Nah, ini bisa kita faktorkan lah istilahnya. Jadinya min 1/5 ya. Min 1/5 itu kita kiriin ya ke sini. Dapatlah ini min 1/5 dikali 1/Z+1. Nah, yang mau diperoleh itu adalah 1 min Z. Makanya ini baik atas maupun bawah itu kita bagi Z. Biar Z bagi Z jadi 1. Nah, kemudian sisanya kalau kita bagi Z min 1/5, kita bagi Z. Si Z-nya kan bisa kita faktorkan keluar juga ya. Jadinya min 1/5 dikali 1/Z. Kemudian Z-nya dibagi Z jadi 1. Ini udah sesuai, dapat 1. Kemudian satunya ini juga kita bagi Z. Makanya dia jadi 1/Z. Nah, ini kita keluarkan. Si Z yang diketahui itu kita masukkan ke dalam deret. Kalau dia di sininya plus, maka kita pakai yang ini. Makanya dia di sini menjadi min 1 pangkat N kali deret Z yang dikatakan 1/Z ya. Makanya dia di sini dalam deret dia jadi 1/Z pangkat N. Ini min 1/5. Ini kan Z itu sama aja kayak Z pangkat 1 ya. Ini Z 1 pangkat N, Z pangkat N. Z pangkat N dikali Z pangkat 1, pangkatnya bertambah jadinya ini dia. Z pangkat N plus 1. Nah, selanjutnya ketika dia daerah kanalitikannya itu kurang dari 4. Ini pindah ruas juga 4-nya. Jadinya Z/4 kurang dari 1. Nah, tadi kalau dia kurang dari 4, daerah kanalitikannya kita pakai yang B ya. Yang ini. Yang B ini tadi. Nah, jadi yang mau diperoleh itu adalah bentuknya Z/4. Sedangkan di sini masih Z. Ya, yang mau didapat itu 1. Jadi ini kita bagi 4.
1/5-nya kita bagi 4, Z min 4-nya juga kita bagi 4. Jadinya 1/5 dibagi 4 ya. Bagi 4. Kemudian ini si Z-nya kita bagi 4. Dapat 1. Maaf. Oke. Nah, terus si Z ini kita bagi dengan 4 juga. Nah, kita dapat hasilnya di sini min 1/5. Terus si 4-nya ini kan 4 pangkat 1 ya. Terus di sini juga 4 pangkat N. Di sini dia jadi 4 pangkat N plus 1. Dimana untuk daerah analitiknya itu Z, modulo Z kurang dari 4. Nah, ini kemudian kita kalkulasikan ketika dia daerahnya. Nih, daerah analitiknya itu modulo Z lebih dari 1 kurang dari 4. Maka kita tambahkan deret yang udah kita dapat. Deretnya itu kan tadi yang ini ya. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, mungkin cukup sekian dari aku, teman-teman. Mohon maaf apabila masih ada salah kata, terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Aku kembalikan lagi ke Hania. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Kak Cindy atas eh, tutornya di bimbel malam ini. Teman-teman beneran udah nggak ada yang mau ditanya? Buat matek 2-nya aman ya? Boleh mod dulu kali Bang, guys. Oh, aman bal. Oke. Oke, Cindy bisa ditutup dulu. Share screen-nya Cindy. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di bimbel Matek 2 malam ini. Mungkin sebelum kita dokum bisa diisi dulu eh, absensinya, jangan lupa yang ada di kolom chat. Nah, sebelum menutup, boleh sambil on cam guys. Kita dokum dulu sebentar. Mm, 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 mm. Oke, Mel. Yuks, yuks. Nah, Pak Khalil, Ucup, bisa on cam tidak guys? Ucup, Tata, Dava, nggak bisa? Oke, langsung aja ya guys. Satu,
2, 3. Oke, udah. Thank you teman-teman atas partisipasinya di bimbel malam ini. Ico, jangan lupa mandi ya, Ico. Oke, silakan live untuk materinya bisa diakses di link yang ada di deskripsi grup. Buat recordnya bakal dikirim segera ya teman-teman. Oke, selamat belajar buat besok. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam, Bang. makasih banyak bang. Coba